Nah, dari pencampuran 4 sifat pertiwi ini 4 sifatnya. Bobo angkoso itu puto dewa. Nah, Pandawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat sidarani parikesit. Nah, ono banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, gitu. Ya, jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Ya, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum atau khusus, Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, ya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya hamemayu hayuning bono. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya, roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. Satu yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang, yang sifatnya global, ya kan? Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani Satrio Piningit lebih dari 1. Itu Satrio Piningit. Nah, gitu. Itu arti secara khusus loh ya. Kedua, Wahyu Katentreman. Wahyu Katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaulo alit, ya kan? Kedua-duanya memberikan pengayoman ketentreman. Yang ratu ini sifatnya ada di dalang, yang satunya sifatnya ada di bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Kresna, kan ngono Bathara Kresna. Itu Wahyu Katentreman. Sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagai kan seorang pandito, ibarat Satrio Pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah Wahyu Pulung Ratu. Nah, Wahyu Pulung Ratu itu diterima oleh Arjuna, yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Menurut sifatnya banyu pelak manitis ya. Genetika ini mengalir ning putune. Nah, sing nampa Wahyu Pulung Ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum, ya iso wae diarani kabeh diarani Satrio Piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan. Ya, Ratu adil. Iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro. Ya benar. Ya, no. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya
pengetahuan yang diartikan wahyu cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu satrio pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian ya diberikan oleh Bima tuh. Nah dari ketiga ini, dari wahyu pinilih, wahyu katentreman, wahyu pulung ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Mulai diarani wahyu cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya pemeliharaan gitu. Memayu hayuning bawon itu ya, ningrat itu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi satrio piningit itu orang-orang pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wayu-wayu itu yang jumlahnya banyak itu satrio pinilih. Berarti satrio pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau satrio pinilih cuma satu. Pining itu sifatnya pandito, wahyu katentreman. Itu ada dua, Semar karo Pesno. Semar sama Pesno ya. Ya, loh. Nek wahyu pulung ratu satu. Diarani Ratu Adi itu. Itu terjadi tahun 2004 atas. Nek satrio piningit ya diarani mendekat ini. Sifatnya memberikan, jadi ini menjembatani, ini memberikan ketentraman di dunia dulu. Harus tentrem lagi jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2040 itu yang namanya Ratu Adi. Ratu Adi lagi ini. Mas, kalau kita melihat kita kembali ke cerita wayang tadi Mas, apakah posisi kita sekarang ini kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih di zaman Borotoyudo, apakah sudah menginjak ke Parikesit sekarang? Iya. Ini kan yang cek Borotoyudo mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini Mas, setelah Borotoyudo kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. Belum. Apa nunggu nanti 2040? Nah, ini wayang ini masih posisi pada dalam kandungan, gampangannya kan. Oh gitu ya. Berarti kita masih di zaman Borotoyudo Mas ya? Ya, itu. Masih penuh dengan tantangan. Di dalam pewayangan, kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada. Betul. Posisi itu mengandung Parikesit, kan ngono ceritanya. Gitu. Nah, Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu. Gitu. Tapi Borotoyudonya jaraknya sudah jauh. Borotoyudo itu kan setelah Borotoyudo kan masih ada pembenahan lagi Mas. Ya sih membenahi siapa? Ya satrio piningit gimana? Mas. Jadi wahyu katentreman memberikan pemeliharaan. Ya, maksudnya ini dandan sing bertugas dandan. Lah sing dadi wahyu pulung ratu iki mau Ratu Adi mau. Berarti tidak menutup kemungkinan satrio piningit akan menjadi Ratu Adi. Bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adi. Ayahnya Ratu Adi. Kan zaman kerajaan ini kan nurunin anak. Zaman dulu kan turun temurun ya. Sistem kerajaan itu misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono loh. Ya Pak. Ibu Anak Tunggadewi nurun yang Hayam Wuruk kan gitu. Ya seperti itu. Masih lama Mas ya, 2040. Itu wahyu kita sudah menemukan wahyu zaman katentreman wis apik Mas. Wis termasuk bagus. Nah, besar-besarnya itu benar-benar yang diarani Gemah Ripah Lojinawi itu yang namanya datangnya Ratu Adi yang masih tahun 2000 sekitar 2045 lah. 2000 berarti 2040 ke atas Mas ya.
Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun. Udah punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa. Mas, tadi Mas Tulis kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau Lagi kerungu gitu Mas. intinya gini Mas, ya benar. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil. Otomatis sekarang kan sudah ada Mas. Belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Tapi bapaknya Udah dia ya wis bapaknya wis perang malah. Cuman kan di dalam wayang itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Broto itu selesai, Parikesit lahir. Nah, kan? Di dalam masa pembenahan itu Parikesit itu masa pertumbuhan pendewasaan. Gitu. Dan belum ada usia berarti umur enak 20 tahun wis dianggap Ratu Adil karena apa kecerdasannya ya sangat udarane Wahyu Pulung Ratu. Nek sing diarani Satrio Piningit ya paralek worker ya Mas. Terus gini Mas, terkait dengan Ratu Adil Mas, tidak untuk kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana Mas Dinas melihatnya? Sosok Ratu Adil yang Jawa ya. Jawa Tapi Jawa Tengah, Jawa Barat. bahwa aku rasa tutukin kasihan. Tapi yang jelas orang Yuginai turunnya saka kerajaan kita dulu, kita dulu. Turun temurun. Dari Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram, wis turun terus garisnya. Garisnya kan dari itu sampai Singasari, Kediri, Majapahit.